Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara Bukber online kita, Bukbertes 2023 dalam rangka reuni 1 dekade FKUIN 2013. Oke, selamat guys. Di sini saya akan membacakan ulang sedikit rundown kita pada hari ini. Uh, Untuk rundownnya, mulai dari jam 3 itu kita akan ada bincang-bincang dengan Dr. Pradipta Suarsyap, Magister Manajemen RS, Fellowship of the Royal Society for Public Health, dan Fellowship of the International Society for Quality Healthcare. Nanti selanjutnya akan break asar. Setelah itu nanti akan dilanjutkan juga bincang-bincang dengan pembicara selanjutnya, yaitu Dr. Ahmad Zaki, Magister Epidemiologi Spesialis Ortopedi. Dan setelah itu nanti baru ada acara pemutaran video, games, dan award. Lalu akan ditutup acaranya setelahnya. Oke, baik guys. Setelah itu saya ingin berterima kasih juga kepada Dr. Pradipta Suarsyap, dokter khusus, karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami ini dan memberikan sedikit insight ataupun saran untuk kami di acara bincang-bincang mengenai studi, karir, dan alumni kita di FKUIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, untuk acara bincang-bincang ini akan saya berikan kepada Saudara Zata Yuda Almeniko untuk memulai bincang-bincangnya. Silakan Saudara Zata. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rani sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita masih dapat berkumpul. Setelah sekian lama berjumpa, kita masih berkumpul dalam acara online pada sore hari ini yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita tuturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Dr. Pradipta selaku perwakilan dari Ikatan Alumni UIN atau IDOMAIN yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman cerita ya tentang judul besar kita mengenai bincang studi, karir, dan alumni. Terima kasih kepada Bang Pradipta telah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami, adik-adik Angkatan Alumni UIN FK 2013. Dan seluruh rekan-rekan seperjuangan yang mungkin saat ini juga masih berjuang bersama di tempatnya masing-masing, karena tetap tujuan kita satu untuk meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja diskusi mengenai judul besar, yaitu Bincang Studi, Karir, dan Alumni. Mungkin kepada Bang Dipta ada materi yang ingin disampaikan terlebih dahulu, bisa disilakan dilakukan. Baik, terima kasih Zata dan teman-teman semuanya. Dr. Zaki belum datang ya? Izin Bang, Dr. Zaki belum ada Bang. Tadi dia beliau Oke. WA, dia minta habis asar Saya Bang. segan juga Ada kalau acara. sudah ada belum disapa kan? Iya betul Kemarin ini Bang. habis asar rencana Bang. Iya, kalau belum ada lebih santai. Iya sih gak apa-apa Bang. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan pada angkatan trades ya, angkatan 2013. Terima kasih ini yang menghubungi kemarin Kono dan kawan-kawan semuanya. Ini yang dekat ya. Zoom jauh tapi dekat Zata ya di Sumbar. Terus dan teman-teman semuanya ini yang mohon maaf ini kalau saya nggak kenal semuanya ya. Di sini ada Imam, Iftina, yang Nabila ya yang pernah ketemu. Nah yang lain saya mohon izin nih kalau belum apa namanya atau saya lupa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam pada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga jalan yang mungkin disampaikan melalui nabinya kita bisa berkumpul eh, lewat wasilah Zoom ini ya. Saya kemarin ditanya nih ada materi atau enggak. Kalau dia reuni gitu kayak materi nanti kayak kuliah lagi gitu kan, Zata. Nah, tapi sebenarnya ada gitu. Dulu sempat sempat share juga tentang materi karir dan apa namanya tentang karir dokter, kemudian nanti jadi apa itu ada. Dulu sempat kakak share juga, tapi nggak apa-apa lah ya, kita share aja lah ya, gitu. Iya, Bang. Boleh, Bang. Oke, ini sampai ngabuburit sampai buka puasanya masih lama banget nih Kono. Iya bang, izin bang, nanti ada acara, habis ini kan break asar, habis itu Dr. Zaki, habis itu ada acara internalnya kita bang. Karena Oh iya ada iya. yang dari timur juga, takutnya udah buka duluan mereka bang. Oh iya iya benar-benar ya. Iya, Siap, siap. ada dari Palu bang. Dari Sulawesi. Palu. Iya iya. Mm-mm. Siap. Oke, saya izin sharing. Ini bisa udah bisa di ini kan? Udah ya. Izin udah bang. Siap. Ini udah kelihatan belum ya? Ya, Bang. Izin, Bang. Ini oke saya share langsung aja lah. Ini slide-nya sebenarnya slide-slide lama yang saya lengkapin aja gitu ya. Perkenalkan saya ini di atas kanan ada yang hitam-hitam nggak? Nggak ada ya. Perkenalkan saya Dokter Dipta. Kebetulan sekarang tinggal di Pekanbaru dengan eh, sama-sama alumni juga ini Dokter Nita satu angkatan di 2009. Eh, jadi sekarang eh, kami tinggal di sini di Pekanbaru. Terus aktivitas ya kita ini sama-sama masih kuliah ya sama kayak teman-teman semuanya. Saya pun masih kuliah sekarang ambil manajemen lagi untuk lagi mengerjakan disertasi. Kemudian eh, istri saya juga lagi sekolah juga tapi ambil learning distance learning ya dari luar. Kebetulan ambil gizi teman-teman, ambil gizi. Nah ini juga kayaknya ikut nih di Zoom ini Dokter Nita. Mungkin teman-teman yang perempuan yang berminat untuk sekolah di luar dan mungkin terkendala kalau harus PPDS gitu ya, bisa hubungi Kak Nita ya. Kak Nita sekarang ambil Clinical Nutrition di Aberdeen University di UK ya. Jadi silahkan kalau mau. Jadi kita kan di sini ceritanya berbagi ya, Zata, berbagi. Jadi kalau ada yang mungkin Betul, ini Bang. suara saya jelas kan? Jelas, Eh, Bang. Jelas, Bang. Oke, kalau mau berbagi eh, silahkan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya kenapa kita juga seperti teman-teman ya. Saya lihat 2013 ini Instagramnya aktif banget ya. Jadi saya tahu tuh yang sekolah di mana, di mana, di mana gitu ya. Kebetulan saya follow juga. Apresiasi lah. Di 2009 aja nggak gitu di angkatan kakak. Jadi eh, itu bagus banget ya untuk terutama untuk karir ya supaya karir dan networking gitu. Jadi kita tahu ada siapa di mana dan dia sekarang sudah berkecimpung sejauh mana di bidang apa gitu. Nah ini kayak saya dulu dari kakak dulu ke Pekanbaru, kita bingung ya di Pekanbaru tuh nggak ada siapa-siapa. Bukan nggak ada siapa-siapa, ada siapa-siapa, cuman kita belum ada idomain yang menginisiasi untuk ketemu-ketemuan dan lain-lain. Oke, ini sebenarnya pernah dulu disampaikan, pernah diundang juga ya sama kampus untuk menyampaikan tentang medical career pathway ya. Jadi cuman ditambah-tambah sedikit, dipoles-poles,
Eh, dan semoga manfaat ya. Ini eh, ada data ya, tapi memang mungkin sudah tidak relevan. Jadi data-data ini diambil ketika COVID ya, terutama ketika COVID. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang meningkat drastis saat COVID dan yang turun ya. Nah, tapi karena sekarang COVID sudah melandai, mungkin berubah lagi ya. Ini datanya waktu itu pas COVID. Justru di sini banyak sekali dokter ya, profesi dokter yang eh, tercaption di sini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang banyak dibutuhkan lah, gitu ya. Banyak ya, dokter ya, ahli bedah ya, penyakit dalam, eh, psikiatrik ya, dan lain-lain ya ini. Nah, justru yang biasanya ramai akhirnya berkurang ya karena perubahan yang kemarin terjadi saat COVID ya. Anestesiologis, anestesi di sini kayaknya 80% yang sudah lanjut PPDS, kalau boleh tahu Zata, itu atau yang melanjutkan sekolah yang sudah mungkin ambil S2 dan PPDS lebih banyak spesialis atau non spesialis Zata? Di angkatan kami, Iya, Bang, iya. kalau di angkatan kami mungkin masih 50-50%, 50-50 masih itu, Bang. Oh, Masih masih belum. 50-50 ya? Iya, karena ada juga yang melanjutkan ke jenjang karir militer atau Polri kan, Bang. Oh, iya, 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 iya. Polri Manajemen yang juga ada ya? manajemen juga ada. Manajemen juga ada ya? Atau Manajemen ambil ada, S2 yang MBK lain ya, juga ada. atau gizi ya? Ya. Oke, oke. Nah, ini dan yang baru sekarang itu ada, ya ini pasti tahu lah teman-teman lah, Chat GPT, Artificial Intelligence ya, itu disrupsi berikutnya ya, yang mungkin kalau kita nanya semuanya bisa dijawab gitu. Jadi apa namanya, perubahan-perubahan yang ada setiap detiknya ini memang kita perlu update ya. Oke, nah ini sebenarnya jenjang karir ya. Saya pikir kalau jenjang karir yang teman-teman udah rasakan ini kan udah minimal udah jadi, kita sudah jadi dokter lah, ya kan? Kalau di sini kita bicara sudah jadi dokter. Nah, kemudian setelah jadi dokter ada yang mungkin ambil spesialis, ada yang ambil dokter layanan primer, ya. Kemudian ada yang tadi ya ke militer, ada yang ke kepolisian. Ini luar biasa. Jadi diasporanya FK UIN udah kemana-mana saya lihat. Kemudian dokter spesialis juga kayaknya sih kalau saya follow itu semua akun Instagramnya teman-teman alumni UIN, itu memang tetap masih lebih banyak dokter spesialis yang ambil PPDS dan sudah banyak juga yang lulus ya. Ada yang balik menjadi dosen di UIN dan ada juga di tempat yang lain ya. Nah, dimanapun kita berkiprah, saya pikir, kakak pikir ya, bagaimana kita manfaat ya, dimana kita pun bekerja begitu, itu dimanapun kita bekerja bisa manfaat ya, termasuk pilihan untuk jadi dokter manajerial yang kebetulan kakak ambil jalannya di sana. Nah, dan semuanya itu jangan jangan merasa apa eh, tidak lebih atau lebih dari yang lain gitu, karena rezeki dan lain-lain dan juga pencapaian itu setiap orang beda-beda ya, beda-beda. Jadi ketika jadi dokter spesialis ya, tantangannya juga ada, ya kan, pasti obstacle-nya juga ada ya, kesulitannya juga ada. Di manajemen juga sama gitu, ada juga, ada sisi yang mungkin dianggap enaknya, ada sisi yang mungkin sulitnya. Pasti di militer, polisian, puskesmas, perusahaan juga demikian. Dan poinnya sebenarnya bukan di situ ya. Poinnya adalah bagaimana kita terus berkiprah memberikan manfaat ya. Apalagi ini sama-sama kita di sini diaspora UIN punya value-value yang ditanamkan oleh dosen-dosen kita ini sama. Ya. Oke, nah ini mungkin ya singkatnya ya, eh, yang mungkin teman-teman sudah lalui ya, pendidikan sekian lama, kemudian profesi dokter ya, yang apa namanya, sangat
bahagia kalau kita kenang tapi nggak mau diulangin lagi. Ya, kalau disuruh ngulang terima kasih ya gitu. Kemudian wisuda, internship ya, kemudian bisa praktek ya. Dan pilihannya tadi sama, bisa jadi spesialis yang bervariasi masa studinya, kemudian administrasi kesehatan, rumah sakit ya. Ada juga di ilmu kesehatan masyarakat atau yang lainnya. Sekarang S2 kesehatan itu sangat beragam ya. Jadi kalau saya atau kakak perhatikan ya S2 S2-nya kesehatan itu sekarang berkembang. Bahkan sekarang sudah ada S2 ilmu komunikasi kesehatan. Kemudian S2 hukum kesehatan. S2 ilmu kesehatan masyarakat udah lama ya. Kemudian ada juga S2 manajemen kesehatan. S2 kebijakan kesehatan. Banyak gitu. Jadi sekarang sangat berkembang ya. Sangat berkembang. Jadi teman-teman nggak kehabisan pilihan insya Allah. Kalau dulu kayaknya masih sedikit ya. Untuk manajemen bahkan macam-macam namanya. Ada yang MMR, MMRS, ada MAS, ada MM, bervariasi ya, banyak. Kemudian S2 penelitian dan keilmuan, ya ini MBiomed dan lain-lain sangat banyak ya, sekarang berkembang juga. Bahkan S2 ini yang terkait dengan kesehatan itu ada sekarang dan sangat berkembang pesat itu di kecantikan ya. Kemudian dokter di perusahaan farmasi, asuransi, pengusaha, seniman dan lain-lain itu sangat bervariasi. Ya itu gambaran singkatnya. Nah, kemudian karir non klinisi ini yang kebetulan kakak ambil ya. Jadi dokter memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bertumbuh dan berkembang agar bisa sukses ya sesuai passionnya ya, jangan memaksakan ya. Yang mana yang teman-teman suka lakukan ya. Kan yang paling enak itu kalau kita ngerjain sesuatu yang hobi ya kan. Yang kita kerja itu hobi kita, itu enak banget ya. Jadi kalau kerja nggak berasa kerja. Ya, inilah yang kakak rasakan sekarang. Jadi kalau datang ke rumah sakit itu happy ya. Datang ke rumah sakit itu bukan apa ya, bagaimanapun tantangannya tetap aja happy karena kita happy ngerjainnya. Nah, saya harap teman-teman semuanya seperti itu juga ya. Bekerjanya dengan happy ya, bukan karena disuruh atau karena ada why yang kuat gitu. Kenapa kita harus bekerja di sana? Begitupun dengan klinisi gitu. Nah ini karir-karir sama ya kemarin karena ditambah-tambah ya kita sampaikan juga. Nah, cuman sayangnya ini saya sedikit sharing ya. Nanti kalau kelamaan tolong kabari Zata ya, dikasih time keep ya. Kemudian ini sedikit sharing ya, karena ini sangat sedikit banget ya kita dapatkan dan mungkin nggak tahu ya kalau sekarang, tapi yang kakak dapatkan memang sangat sedikit. Kita itu dikasih tahu tentang keuangan ya untuk dokter ya. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih Zata pas S1 kedokteran diajarin tentang keuangan, manage keuangan? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah ya. Kono, Kali. PPDS Nggak diajarin pernah, Bang. diajarin tentang manage keuangan nggak? Enggak, Bang. Oh, Cuman enggak ya. belajar ngeluarin duit, Bang. Bener. Aku Sorry mau beli banget kok. dengernya ya. Aduh, tapi memang isunya udah saya dengar juga Kono, jadi sabar-sabar ya. Terus yang orang Bandung nih Imam juga mirip-mirip kayaknya ya. Aman bang di sini sehat semua bang. Oh sehat Gak ya? ada gitu-gituan bang. Oh nggak ada gitu. Ini lagi bulan Nutupin puasa, ini, Mam. Bang. Oke, alhamdulillah kalau nggak ada yang. Tapi ini yang menurut aku penting ya. Dan mungkin kalau bisa pun diadakan. Dulu di sini tulisannya itu belum ada gitu ya. Tapi ini sudah ada karena kakak tahu di FKUI itu sekarang ada mata kuliah keuangan dan juga entrepreneurship ya. Nah, saya nggak tahu di UIN udah ada atau belum. Semoga sudah ada. Jadi karena itu penting banget ya teman-teman. Kita dilepas nih udah jadi dokter terus kita bingung kan mau ngapain, ngatur uang nggak tahu, tentang investasi nggak tahu ya kan. Terus tiba-tiba kita harus jadi dokter dan harus ngatur uang ya. Padahal dalam manajemen atau dalam keseharian kita nggak pernah lepas dari yang namanya uang ya kan gitu.
Nah, jadi ini perspektif yang teman-teman coba kita sambil-sambil yang ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah, nah ini juga banyak ya. Kenapa sih ambil S2, ambil S3 ini yang sering banget ditanyain gitu. Kenapa sih nggak spesialis itu? Bahkan dosen kita juga di UIN nanyain kenapa kakak nggak ambil spesialis. eh nggak ada salahnya juga sih menanyakan itu. Ya, tapi kita juga punya jawaban ya. Setiap orang juga punya jalannya masing-masing dan saya pikir yang penting kontribusi kita untuk masyarakat ya kan, untuk eh, di mana kita berkiprah itu sehari-harinya semakin baik lagi. Oke, nah ini bedanya ya. Ini karena kakak di bidang manajemen, ini yang sehari-hari dilakukan ya. Kalau S2 ya kita tetap apa namanya kuliah ya. Kemudian tentang biasanya yang ngasih kuliah dari ahli-ahli manajemen rumah sakit ya, dimanapun saya pikir sama, kecuali di beberapa rumah sakit, di beberapa fakultas itu ada magangnya ya, ada magang 2 bulan gitu di rumah sakit ya. Tapi tujuannya apa sih di S2 terutama di manajemen rumah sakit ya, untuk jadi expert ya, lebih ke apa namanya keahlian ya, lebih ke practical purpose gitu. Jadi bukan apa namanya bukan materi atau pendalaman di sisi dasar gitu. Tapi ini harus gimana gitu. Kalau dia sudah manajemen rumah sakit yang agak asing itu memang mata kuliah keuangan. Kemudian baca laporan keuangan. Kita nggak pernah tuh nyentuh-nyentuh kecuali ngitung resep kan gitu. Tiba-tiba harus tahu tentang EBITDA ya kan. Terus tiba-tiba kita harus ngitung tentang apa namanya bisnis plan, bikin rancangan anggaran dan lain-lain nih. Padahal kita nggak tahu ya. Dan setahu kakak sebenarnya ini banyak juga alumni yang sudah berkiprah di manajemen rumah sakit, ya ada Kak Balgis di Hermina, kemudian banyak juga ya, udah cukup banyak ya. Kenapa sih penting? Ini juga kepentingannya untuk networking ya teman-teman. Semakin banyak alumni yang ada di manajemen rumah sakit di grup manapun itu bagus untuk apa namanya karir yang teman-teman yang mengambil klinisi gitu. Bagaimanapun kedekatan secara apa kealumnian itu jadi rahasia umum sangat berpengaruh ya teman-teman. Ada isinya satu rumah sakit lulusan UNAN semua itu Zata. Banyak juga yang lulusan UI semua. Ya bukan apa, mungkin mereka menguatkan, saling menguatkan gitu. Nah, itu yang kita mau garap ya. Kalau Kono ya sama timnya dibedah kayaknya udah mau bikin ini ya, perkumpulan sama Bang Denny ya. Oh iya, siap bang. Oke, terus S3 ilmu dokter manajemen ya ini lebih ke apa ya? Pendalaman gitu. Mungkin disertasi ya, kayak gitu ya, teman-teman kalau dokter ya. Nah, ini yang menyentil ya, salah satu yang menyentil. Jadi eh, kita itu jadi dokter itu di bukunya Benjamin Graham ini ada tertulisnya begini teman-teman. Ini nyelekit banget ya, karena kita memang sangat miskin literasi ya, terutama oh iya ya, ya itu apa namanya? Nah, ini. Nah, jadi kita itu sudah terbukti nggak sukses untuk ngurusin duit. Nah, gitu. Jadi di buku ini disampaikan begitu ya, secara terang-terangan ya. Karena mungkin kita terlalu banyak investasi keilmuan kita di dunia kedokteran yang sangat banyak memang yang kita pelajari, tapi kita lupa gitu bahwa salah satu yang terpenting untuk menyiapkan dari sisi keuangan. Yang sudah berkeluarga apalagi ya. Ini kayaknya udah berkeluarga semua ya, Zata 2013. Rata-rata sudah, Bang. Semoga Tapi ada yang juga belum belum. segera ya kan. Kono Amin. belum, Bang. Dia nyebut merek juga deh. Oke, itu ya teman-teman. Nah ini fakta-fakta yang menarik. Jadi, nah kita gimana caranya nggak seperti itulah gitu. Nah ini agak loncat-loncat ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Ini ya dalam karir itu kita jangan lupa ini karena foto-foto aja. Jadi nanti kita nyambung lagi ya biar nggak bosen. Ini kita benar-benar ya harus menghormati guru kita ya dimanapun kita berada ya. Dulu kita disertasi sama
skripsi sama siapa, jangan lupa ya kalau udah meniti karir sudah baik ya. Nah, WA dan ini lagi mau Idul Fitri, jangan lupa ya sampaikan rasa bahagia apapun yang mungkin kita rasakan sekarang pada mereka yang secara tidak langsung maupun tidak itu berkontribusi atas apa yang kita capai ya. Ya, guru kita yang sakit ya. Ini kebetulan waktu itu Dokter Bis waktu itu operasi di Malaysia. Alhamdulillah dari sini itu murah ya. Untungnya murah nih dari sini. Ke Malaysia waktu itu kita sempatkan ke sana. Intinya kita harus selalu menghormati guru-guru kita. Nah, ini yang sebelah kiri Dokter Wawang sekarang Dekan FK UHAMKA. Beliau pembimbing S2 saya. Juga sama kita terus hormati. Sekarang jadi pembimbing untuk S3 juga. Nah, ini jadi dimanapun kita berada, kalau dalam kondisi krisis ya, itu jangan lupa bahwa di krisis itu selalu ada posisi untuk membalikan keadaan ya. Selalu ada kesempatan untuk bisa loncat begitu. Nah, itu yang sering kali kita rasakan, bener gak nih, di PPDS dimanapun ya, susah sekarang memang, tapi itu untuk jadi batu loncatan ya ke depannya. Izin Bang Dipta dipotong sebentar. Oke, siap. Mau ucapkan selamat datang kepada Dr. Zaki yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke forum kita pada sore hari ini. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum, Chief Waalaikumsalam, Dok. Zata, Pak Ya, Dir. Dok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dok, dekan baru kita. Ya, Dok. Dok, mohon izin mendahului dokter. Lanjut Pak Dir, saya menyimak. Aduh, mohon izin nih dipanggil Dir nih. Siap Dok, ini terkait dengan pengajaran keuangan Dok, lagi bahas tentang keuangan. Nah, ini masalah seorang dokter sebagai pribadi nih ya. Salah satunya sejatinya ini mohon izin nih kalau agak-agak nyelekit ya. Kita itu sebenarnya buruh. Bisa dibilang buruh lah gitu, cuman agak elit aja gitu ya, dokter. Nah, biasanya kondisi finansialnya rapuh terutama saat-saat kritis ya. Dan ini bukan tulisan semata ya teman-teman. Sering banget ya, karena di Pekanbaru juga sering berkiprah sama ID ya. Itu banyak loh dokter yang nganggur. Banyak yang tidak bekerja gitu loh. Banyak yang sulit mendapatkan tempat untuk berkiprah gitu. Nah, kenapa gitu? Kok bisa ya gitu? Kemudian terbiasa mandiri dan independen, jadinya sulit kolaborasi gitu. Kadang-kadang nih, coba kita berkaca sama diri sendiri ya. Kemudian biasanya idealis ya, mudah frustasi gitu, karena nggak sesuai dengan evidence base dan lain-lain. Kemudian, nah ini karena sehari-hari kakak ketemu ya sama dokter spesialis, sama nakes yang lain gitu. Jadi memang untuk kolaborasi itu jadi PR. Lebih sulit mengajak dokter spesialis untuk kolaborasi dibandingkan yang lain. Nah, kemudian masalah seorang dokter sebagai entrepreneur. Nah, ini sejatinya seorang logis, padahal bisnis bersifat emosional dan tidak logis ya. Jadi kalau semuanya dilogisin sulit, makanya bisnis kadang ketika berbisnis jadi sulit gitu untuk berkembang. Nah, biasanya think everything ya. Jadi semuanya itu kita belajar kasus gitu kan. Semuanya ada urutan-urutannya, sistematis gitu. Nah, ketika dia mulai bisnis, jadinya sering nggak mulai-mulai. Jadinya analisis paralisis. Jadinya nggak mulai-mulai. Nah, itu yang jadi penyakit di banyak dari kita dokter mau bisnis tapi nggak jadi-jadi. Kemudian sering keliru bahwa modal adalah segalanya, padahal itu nomor kesekian. Nah, itu insight-insight ya. Nah, ini beberapa materi yang menurut saya cukup menunjukkan fenomena yang ada ya, teman-teman. Ini pembelajaran tentang investasi ya. Nah, ini sedihnya jadi dokter spesialis ini contoh doang ya. Kebetulan dapatnya ini ya. Jadi ada namanya Jeff, adalah seorang spesialis ortopedi. Nah, ini kebetulan ortopedi juga nih, mohon izin Dokter Zaki. Karena yang buat ini dokter spesialis ortopedi yang bikin ini slide ini. Nah, saya cuma mengambilnya. Nah, jadi Dokter Jeff ini telat menabung karena studi spesialis.
mulai investasi di usia 30 tahun. Menabung 3 juta per bulan. Nah, ini karena yang bersangkutan bukan muslim, dia ikutnya investasi yang dengan bunga ya. Tapi kan ada ya investasi-investasi lain yang bukan bunga ya, bukan riba. Banyak yang syariah juga. Nah, kemudian pensiun pada usia 65 tahun nih. Nah, ini Anto, sedangkan Anto ini sarjana teknik kimia ya. Mulai nabung usia 22 tahun ya. Menabung 3 juta per bulan sama. Ya, cuman dia mulainya 22 tahun. Menabung selama 8 tahun. Lalu berhenti gitu. Kalau ini lanjut terus ya. Nah, tabungan ini diinvestasikan terus. Nah, terjadi compounding ya. Nah, kemudian pensiun pada usia 65 tahun. Nah, berapa total dana pensiun yang Anto miliki dan berapa total dana pensiun yang Jeff miliki? Nah, yang Anto itu terkumpul 12 miliar 726 juta. Uang pensiunnya Jeff itu 10 miliar 768 juta. Lebih besar uang pensiun Anto daripada uang pensiunnya si Jeff ya. Kok bisa lebih 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 ya? Kok bisa 2 miliar lebih banyak? Nah, kan doi stop nabung di tengah-tengah ya kan usia 8 menabung 8 tahun udah berhenti. Tapi lebih banyak. Nah, kita lihat hitung-hitungannya ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu di waktu ya. Anto menabung lebih dini sehingga tabungan pensiunnya ini bekerja lebih lama. Di syariah pun bisa compounding juga. Nah, jadi di Anto nabung sampai 8 tahun berhenti, tapi dia compounding terus sampai akhirnya dia tabungan pensiunnya 12 miliar 700. Dan Jeff itu mulainya usia 30 tahun, nabung terus sampai usia 65 tahun, tidak lebih besar daripada Anto gitu. Nah, ini apa ya, perspektif ya, bukan menjudge ya, bukan, tapi perspektif yang kadang-kadang kita tuh lulus jadi dokter tuh kita nggak tahu, bahkan investasi, namanya investasi tuh kita nggak tahu. Kita baru tahu ya ketika kita dapat literasi tentang investasi ini justru dari luar gitu. Nah, ini insight berikutnya ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi udah disampaikan. Terus ada salah apa sih salahnya dokter gitu. Nah, karena kita sama-sama dokter ya kita terbuka, kita coba buka hati kita apa benar kita seperti itu gitu kan. Nah, mulai dari kita ini ya kita mungkin orang menganggap kita pintar tapi kita kurang cerdik begitu ya. Mungkin kurang cerdik. Jadi kita eh, seperti punya kelompok sendiri gitu. Nah, karena terbukti kadang-kadang ataupun sering begitu memang gitu kayak kita punya kelompok sendiri gitu. Dan yang poin-poin yang lain ini sama ya kemarin yang sebelumnya ya sebelumnya udah disampaikan juga. Kita lebih ke gold standar gitu. Kalau ada panduannya kita udah ikutin itu aja gitu kan. Nah, ketika kita harus berubah, ternyata kita tidak mudah untuk berubah. Terus secara finansial kita sulit, jarang banget kita baca tentang ekonomi sosial dan biasanya arogan. Ya, dia menganggap yang lain tuh beda gitu, beda kelas. Ini yang benar-benar ya, frankly speakingnya begitu teman-teman. Yang saya lihat di manajemen pun, walaupun secara verbal itu menyampaikan enggak, tetap aja kelihatan gitu bedanya gitu. Mungkin di depan eh, bagus cara bicaranya, ketika di belakang ternyata tetap juga sifatnya sama gitu. Nah, ini yang pengalaman ketemu dengan berbagai tenaga kesehatan ya, walaupun dalam ruang lingkup satu entitas saja di rumah sakit ya. Baik. Kemudian tentang rumah sakitan ya. Kalau di sini ada yang berminat di rumah sakitan nggak nih Zata? Atau ada yang lagi ambil S2 atau udah selesai? Ada Bang, ada yang sedang mengambil S2 manajemen rumah sakit Bang. Oh siap. Dual. Oh yang di UPH ya? Di UNER Ngapain Bang. dual? Lanjutan. Siap. Oke, ini tentang manajemen rumah sakit ya. Kalau ini setidaknya beberapa hal aja terkait dengan menjadi praktisi di ini ya, yang mengambil pendidikan manajemen rumah sakit. Intinya kalau yang pertama tentang praktisi manajemen rumah sakit, ya kita berkontribusi untuk mengambil keputusan-keputusan ya terkait dengan perawatan pasien, pengelolaan sumber daya dan efisiensi operasional rumah sakit. Masalahnya
ternyata tidak sesederhana mengelola dokter-dokter atau tenaga kesehatan saja. Tapi dari hulu ke hilir, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diurusin di rumah sakit. Makanya banyak yang menyampaikan bisnis rumah sakit itu sangat kompleks dan terlalu banyak ininya apa ya obstacle-nya gitu untuk diberesin tuh sangat banyak ya. Makanya nggak bisa sendiri, nggak bisa tanpa kerjasama gitu. Nah, kemudian yang kedua, nantinya bisa menjadi konsultan, bisa jadi surveyor akreditasi, dan itu kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa didapatkan pasca belajar manajemen rumah sakit atau berkiprah di rumah sakitan. Atau praktisi rumah sakit, business owner dengan keilmuannya untuk memastikan gitu. Tetap penting ilmunya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung terjun, tetap bisa. Sukses tetap bisa. Tapi pada akhirnya tetap yang dipakai itu tentang manajemen banyak hal ya, manajemen SDM, manajemen operasional dan lain-lain. Baik, dan juga memastikan semuanya itu bergerak atau berjalan sesuai bisnis plan dan juga sesuai dengan GCG ya. GCG itu good corporate governance ya, yang baik gitu. Nah, ini pesan dari profesor waktu belajar di Unpad ya, manajemen is an art ya. Kita mau baca semuanya dari textbook, sama kayak medicine is an art juga gitu. Nah, ternyata manajemen is an art juga, walaupun bicara angka tetap aja ya. Ternyata seni juga. Metode A digunakan di rumah sakit A belum tentu bisa digunakan di rumah sakit B. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan tentang rumah sakit merupakan entitas bisnis sosial yang kompleks ya. Jadi bisnis sosial, kenapa ada sosialnya yang saya pelajari tentang bisnis rumah sakit tidak benar-benar tetap selalu ada fungsi sosialnya, karena begitu ada pasien walaupun tidak mampu masuk IGD, tetap posisi sosialnya harus melayani dan wajib melayani gitu. Nah, ini opportunity di bidang manajemen rumah sakit, teman-teman mungkin yang berminat di rumah sakitan, kita bisa banyak berkiprah sekarang lebih banyak lagi ya wadah-wadah untuk berkiprah di bidang manajemen, bahkan sekarang sedang digarap kompetensi manajemen rumah sakit ya, kompetensinya. Nah, karena kalau konsultan manajemen kesehatan sudah ada nih dari Ikesindo ya. Tapi konsultan sertifikasi kompetensi sebagai manajemen rumah sakit belum ada. Nah, itu yang lagi digodok ini. Ada dari Ikesindo, ada juga dari IAMARSI ya, Ikatan Ahli Manajemen Rumah Sakit ya. Dan kita bisa berhimpun yang sering kita dengar Persi ya, Asosiasi Rumah Sakit Swasta, kemudian Rumah Sakit Daerah kalau yang dia ASN, dan yang nggak lepas ya terkait dengan mutu pelayanan itu, kalau berminat bisa ikut society yang ada di luar juga, ada ISKUA, ada ASKUA, dan sekarang ini banyak bermunculan LIPA ya, lembaga independen penyelenggara akreditasi yang bisa kita bergabung di dalamnya. Dulu cuman ada KARS ya, sekarang udah banyak ya, teman-teman bisa pilih kalau mau berkiprah di rumah sakitan, mau berkiprah juga di bidang mutu layanan kesehatan baik yang klinik maupun rumah sakit. Yang klinik bahkan ada 13 LIPA-nya, itu bisa berkiprah ya di sana. Sangat banyak sekarang, sangat terbuka dalam profesi manajemen rumah sakit ini untuk berkembang. Nah, ini rentang THP-nya kadang-kadang banyak juga yang nanyain tentang berapa rentang take home pay manajemen dalam rumah sakit ya. Kalau board of director itu yang survei kecil-kecilan lah ya, di Pekanbaru gitu tuh rentangnya sangat beragam ya, dari mulai 20 juta sampai ada yang 150 juta kemudian per bulan, kemudian ada yang supervisor manager 7,5 ada, sampai 10 25 pun ada. Kepala ruangan koor itu 5 sampai 10 jutaan. Nah, ini sangat beragam dan setiap daerah sangat berbeda-beda, dan kebijakan masing-masing rumah sakitnya. Oke, jadi ada yang berminat berkiprah di bidang manajemen mungkin? Ada. Ya, sih nanti itu Bang. Tapi klinisi nggak menutup kemungkinan berkiprah di manajemen juga loh. Jadi sangat banyak juga yang dia sampai spesialis terus akhirnya ambil manajerial juga.
Ini slide-nya udah lama terus ini kebuka lagi. Cuman ini share apa ya pengalaman-pengalaman ketika berhadapan dengan fresh graduate yang kita rekrut ya di rumah sakit itu. Jadi bukan apa-apa ya teman-teman. Ini sering banget ya, sering banget kita lihat gitu. Suka nanya baru lulus tapi nanyanya itu tentang dapat berapa saya. Saya dapat berapa. Itu bukan kita nggak mau jawab ya teman-teman. Tapi untuk yang fresh graduate kita sulit untuk bisa ketika dia cerita tentang hal itu atau menanyakan ya nggak ada masalah. Cuman ketika tidak diiringi dengan apa sih yang membuat kamu layak dihargai sekian, itu jadinya berbalik malah image yang tidak baik kepada yang bersangkutan. Nah, dia sering sering komplain juga gitu kan. eh Kerja biasa-biasa aja gitu kan. Nah, jadi teman-teman ini yang saya lihat ya dari sekarang yang bekerja di rumah sakit kakak ada 138, justru yang banyak berkembang adalah yang ini yang melakukan nggak pernah komplain, lakukan yang terbaik gitu. Nah, itu yang persisten ya. Kalau sulit lah coba lagi. Saya pikir nggak cuma di dunia kerja sih, dimanapun saya pikir ini bisa kita lakukan. Itu ya sedikit mungkin masukan baik untuk diri saya juga gitu. Bang, Ini yang waktunya 3 menit lagi ya, Bang. pengalaman-pengalaman lain ya, oke. Ya, Bang. Gimana? Waktunya 3 menit lagi, Bang. Oke, siap. Nah, ini take home message-nya tentang agenda kita. Temukan passion-nya dan purpose-nya kita, baik itu nanti mau jadi klinisi maupun yang non klinisi atau yang kebetulan kakak sedang dalami di bidang manajemen, silahkan. Kemudian orientasi financial freedom yang kaitannya dengan investasi, saya rasa teman-teman bisa coba pelajari bareng-bareng gitu kan. Kemudian berkegiatan dan be aktif, bergurulah yang baik, persisten ya, selalu evaluasi, achieve the goal, kemudian kita ulang lagi gitu. Nah, ini sharing terkait dulu penugasan ya di P3JH Kementerian Agama waktu itu. Ada kesempatan-kesempatan, ada guru kita juga Dr. Mahesa. Nah, ini take home message yang mungkin kakak bisa sampaikan. Nah, ini satu lagi ya terkait tentang orang tua. Jadi perlakukanlah orang tuamu itu bak raja, maka engkau akan hidup bak raja juga gitu. Hormati, sayangi, doakan kedua orang tuamu. Eh, Oke, itu saja teman-teman. Dan mungkin satu lagi terkait dengan kesempatan-kesempatan untuk studi yang membutuhkan support ya. Kebetulan karena memang bisa memberikan, kalau memang bisa juga rumah sakit memberikan rekomendasi, silahkan untuk menghubungi dan jangan ragu-ragu. Eh, karena jadi direktur juga nggak lama, kenapa nggak bermanfaat untuk semuanya gitu. Teman-teman, itu saja. Terima kasih banyak. Mohon izin mendahului untuk presentasi Dr. Zaki. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dipta yang telah membuka insight baru bagi kami, alumni FKUIN 2013, mengenai pilihan karir. Jadi tidak selalu menjadi klinisi, tapi ada juga jalan lain yang bisa dipilih dan ditempuh oleh teman-teman alumni FKUIN 2013. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi, kita akan melanjutkan diskusi dengan Pak Dekan kita, Dekan baru. Selamat kepada Dr. Zaki telah menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mudah-mudahan estafet kepemimpinan di tangan kepemimpinan Dr. Zaki membawa FKUIN terus berkembang. Yang penting menghasilkan dokter muslim yang bisa bermanfaat luas bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan Indonesia. Oke, Dok, jadi tujuan acara pada hari ini sebenarnya kami temu kangen, Dok, kepada teman-teman angkatan UIN 2013. Sekaligus ingin juga mengetahui update dari kampus, update dari alumni, domain, dan juga peluang-peluang karir yang bisa ditempuh. Untuk saat ini, dari total 89 orang alumni alumni FKUIN 2013, Dok, sudah ada 9 orang yang terterima menjadi CPNS di masing-masing daerah. Ada 2 orang yang sudah melanjutkan ke pendidikan dokter polisian atau Polri,
Ada satu orang yang sudah melanjutkan ke pendidikan perwira prajurit karir TNI, satu orang dan melanjutkan ke program pendidikan S2, ada Zahrotul Ramadan melanjutkan pendidikan Mars di UNER, lalu Dr. Hafiz di Mars di Universitas Respati, Dr. Aryan di Kedokteran Kerja UI, Dr. Sakinah di Mars di Universitas Respati. Dan beberapa teman-teman juga yang melanjutkan ke klinisi, melanjutkan ke PPDS penyakit dalam, ada Dr. Ayas, dan Ivan, dan Ahmad Sizufri, tiga-tiganya dari Interna, 2 di UI, 1 di Unhas. Lalu yang ngambil pendidikan Objin ada 3 orang, Zapta, Fadli, dan Mila, di center yang berbeda, UNAN, UNIR, dan UNPAD, Dok. Lalu untuk melanjutkan di pendidikan bedah umum, ada Dokter Kono, sekarang di UNRI, Dokter bedah urologi ada Imam di UNPAD, psikiatri ada Dokter Nabila di USU, dan anestesi dan terapi intensif ada Dokter Abdurrahman di Universitas Erlangga, dan melanjutkan di pendidikan dermatovenerologi ada Dokter Clarissa di UNAN, Dok. Sejauh itu. Jadi tujuan pada forum hari ini untuk melihat juga bagaimana jenjang karir, lalu juga peluang-peluang setelah meluluskan program pendidikan dokter. Jadi gitu, Dok. Jadi yang pertama kami ingin dengar dari Bapak Dekan mungkin mengenai update, Dok, mengenai alhamdulillah sekarang kita juga ada terakreditasi A, update dari kampus lagi rencananya ke depan bagaimana, apakah ada yang bisa kami bantu sebagai alumni untuk membantu percepatan perkembangan dari alma mater kita tercinta UIN Syarif Jakarta, Dok. Ya mungkin dengan waktu kami persilakan kepada Dr. Zaki. Terima kasih, Chief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sadri wa yassili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aduh, saya senang sekali nih bisa ketemu sejawat-sejawat. Enak ngomongnya ya, sejawat ya. Saya udah lama berhutang silaturahim. Ke Adit aja belum sempat lihat si Bruce tuh ya, udah berapa tahun? Setahun lebih ya, Dit ya. Terus Imam juga di Bandung kayaknya masih ini, Mam, masih tertekan kamu, Mam. Siap, nggak ada dok, sehat dok. Aman ya? Jupe, Aman, Dok. Jupe baik kan, Jupe ya? Baik dok. Apa namanya, saya yang muncul ya Feby, Zata, kapan-kapan kalau saya main ke Padang lah insya Allah. Reja kan kalian kan? Ya, udah lempeng deh. Senior kami, Dok, 2012, Dok. Oh 12, tapi barengan kamu maksudnya ya. Terakhir Ya, lagi mau habis operasi kemarin. Ya, sama mungkin teman-teman lain yang hadir di sini. Saya mungkin mau menyampaikan 3 hal kepada sejawat sekalian. Bahwa pertama, saya mendapatkan amanah untuk melanjutkan perjuangan Dr. Hari Hendarto yang sebetulnya ini generation leap-nya nih agak jauh ya. Dr. Hari itu kan generasi pertama ya di FK UIN. Tapi jarak umur tuh agak jauh. Saya tuh rombongan kedua yang masuk ya setelah Dr. Hari dari 2005. Tapi perbedaan usia itu hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Oh iya. Jadi saya kira ini yang nggak boleh kita ulang nih ke generasi berikutnya ya. Rentang usia antar generasi nanti nggak boleh terlalu jauh karena nanti ada lack of wisdom, lack of knowledge yang mungkin berimbas juga dengan diskrepansi usia yang terlalu jauh. Jadi saya mau ngajak sejawat sekalian nih teman-teman angkatan 2013 untuk back to campus as soon as possible ya. Back to campus as soon as possible. Nanti habis Lebaran kita mau buat deh tuh sarasehan alumni. Saya mau bikin judul Back to Campus ASAP begitu ya. Kenapa? Karena ya yang akan mengembangkan alma mater ini siapa lagi kalau bukan kita semua ya, apalagi kalian yang alumni.
kita tahu bersama bahwa sekarang jumlah FK itu hampir 90 ya. Kalau saya nggak salah 87 apa 88 lah terakhir. Nanti kan ini apa yang baru nih ITS ya, IPB kalau nggak salah tuh ya. Pokoknya yang depannya I aja udah bikin FK begitu. Artinya ada competitiveness juga pada akhirnya di tatanan alma mater begitu. Nah, saya kira kita lebih leading karena selain kita lebih dulu kita negeri dan di beberapa tahun terakhir kita ada akselerasi. Saya ingin menampilkan ini sedikit deh, tapi kelihatan nggak? Mana yang muncul nih? Ini kelihatan nggak ya? Dok. Nah, ini adalah laporan dari Pokja Nasional Academic Health System ya, AHS di level Kemenkes dan kalau kita lihat salah satunya kan program Kemenkes nih, despite of all di turbulence sekarang lah ya, saya nggak mau masuk ke situ, itu ininya panjang mungkin, tapi salah satu yang dikejarkan adalah peningkatan jumlah prodi spesialistik ya. Ini kan ngomongnya tentang kebutuhan ya, demand spesialis di masyarakat. Kita punya diskursus apakah jumlah dokter sudah cukup apa tidak, saya kira itu mainnya data, tapi bagaimanapun ini adalah posisi terakhir yang dicanangkan begitu oleh Pokja Nasional, dan kamu lihat nih nama kita masuk nih di sini nih tuh ya, di wilayahnya Banten ya, jadi Jabodetabek Banten tuh masuk jadi satu di bawah ini AHS-nya UI. Kita masuk di antara 5. Ini baru 5 loh yang registered di sini ya. UI, UPH, UHAMKA, UIN sama YARSI. UHAMKA, UPH, YARSI itu swasta. Yang negerinya siapa dong? UI sama UIN nih ya. UIN. Jadi kalau kita lihat nih dari layanan yang dikejar ya, anak, bedah, objin, penyakit dalam, anestesi, radiologi, PK, saraf, jantung paru, urologi, PA, onkologi radiasi, BTKV. Ini paling tidak kita perlu nih yang ada di sini ya, di station-station ini nih ya, supaya nanti kita bisa ngisi semua kalau bisa dikejar begitu ya. Karena ini demanding dan akan disupport oleh Kemenkes, termasuk masuk ke dalam program LPDP khususnya itu ya, kalau kita punya begitu ya. Jadi di satu sisi kita udah masuk, saya tutup ya, kita udah masuk dalam skemanya ya. Nah, berikutnya gimana nih teman-teman alumni bisa ikut terlibat di situ gitu. Seperti misalnya sekarang ongoing kan nih Paru ya, kita masih kerjasama dengan Cisarua ya, dengan Cisarua. Nah, nantinya kita pingin ya semua stafnya itu dari alumni lah ya, yang punya sense of belonging ke institusi siapa, kan kalian lah gitu. Sekarang kaprodinya rencana kan Dr. Mukhtar ya, beliau sudah sangat senior ya, saya nggak tahu beliau bisa berapa lama nih membimbing ya. Berikutnya siapa, mungkin yang sedang ongoing ya, ada Dr. Mila, ada siapa, kok saya lupa satu lagi tuh,
Siti angkatan berapa tuh ya yang lagi di Paru? Saya lupa. Kalau lihat kalau mukanya saya kebayang tapi namanya saya lupa. Kak Tapi Binayu, Dok. Binayu. Iya ya. Ya, tapi itu kan jelas kurang kalau kita nanti mau mengembangkan. Nah, belum nanti yang lainnya. Jadi kayak saya kira mungkin kalau kita mau buka taraf ya, apa namanya, yang mungkin kita masih punya tempat lah begitu ya, itu juga harusnya ada tuh teman-teman di situ. Jadi saya kira tolong dipikirkan begitu tadi pos-pos penting yang tadi saya tampilkan itu kan terbuka ya, siapa aja bisa lihat, bisa akses itu. Nah, kemudian berikutnya bahwa UIN sekarang juga sudah menjadi environment yang universal begitu dalam bidang kesehatan, serupa academic health system sendiri. Kita udah punya FKTP, fasilitas kesehatan tingkat primer ya, dari mulai KPKM, klinik primer, kemudian naik ke tipe C-nya tuh rumah sakit Syahid itu kan sudah di bawah UIN ya, dia tipe C. Kemudian tipe B-nya haji. Itu udah jadi satu academic health system tuh ya. Nah, nanti siapa yang jadi kepala kliniknya? Siapa yang jadi kepala rumah sakitnya? Nih Pak Dipta juga ntar saya minta balik nih apa namanya, itu mestinya kita yang pegang biar sense of belongingnya ya dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, sense of belongingnya juga buat kita sendiri. Dan terakhir networkingnya, nah gitu, networking ini nih saya pingin ini kalau bisa sering-sering nih kalian bikin gini nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat competitiveness lulusan FK sekarang, ternyata juga memang tadi mungkin Pak Dipta sudah singgung ya, tidak lagi seperti dulu gitu ya, fresh graduate dari FK tuh bisa langsung dapat tempat ya. Ternyata ada kompetisinya juga. Nah, jadi yang harusnya bisa menampung lulusan kita ya teman-teman kita begitu ya. Nah, ini kita nggak boleh kalah nih. Kita nggak boleh kalah untuk jadi media ya, menerima teman-teman kita. Karena kalau enggak nanti mereka akan mungkin cukup sulit begitu ketika tadi misalnya 87 FK tuh udah meluluskan bareng. Kamu bayangkan nggak? Anggaplah setiap kali batch-nya UKM PPD itu dari satu kampus ada 50 aja. 10 kampus artinya 500 ya. Kali 8 Pak misalnya. Ya, itu ribuan itu tiap batch, satu tahun ada 4 batch ya. Mau kemana itu? Nah, ya ada ini, kembali Dok ke ininya, ke kampungnya, kembali ke tempat ininya. Tapi saya kira nggak semuanya tuh bisa diserap. Saya sih pinginnya mereka tuh ke Lancang Kuning karena ada Dipta di sana ya, pergi ke klinik mana lagi, pergi ke rumah sakit mana yang ada teman-teman kita di sana. Dan dengan itu mereka memperkuat tuh fundamental institusi di situ ya. Nanti rumah sakit bisa mungkin memberikan support gitu, mereka lanjut pendidikan. Nah, itu jadi kan nanti terikat kontrak gitu ya. Nah, itu jadi milia sendiri kita. Nah, terakhir saya setuju sekali. Saya dari awal udah berpikir pingin ngomong ini, tapi tadi Pak Dipta sudah menyampaikan. Kalian akan merasakan bahwa sekarang jadi dokter itu ya mungkin bisa cukup ya, tapi kita tidak boleh cukup nih. Kita nih Muslim ini kan nggak boleh cukup, kita harus lebih dari cukup ya, supaya kita bisa umroh tiap tahun, kita bisa haji furoda. Nah, jangan mikir hajinya haji yang ini, kita mikirnya supaya bisa haji furoda
ya. Haji Furoda $20.000 bro, ya. Jadi kita mesti paling nggak punya modal 5 kali lipat dari $20.000. Duit semua tuh, duit, bukan daun kelor. Jadi apa namanya, nggak, dan itu nggak mungkin tuh kalau kita hanya mengandalkan profesi, ya. Jadi memang pelajaran entrepreneur nih, kita bahkan ada modulnya loh sekarang nih, modul entrepreneur di kurikulum 2019 ini. Kita ini modul entrepreneur. Kemarin kita minta yang bicara CEO regionalnya BSI Sumatera tuh. Wah, dia datang ngasih kuliah, kebetulan temen dia bagi-bagi voucher tabungan BSI 100.000 10 paket supaya anak-anak nanya. Lah, bayarannya dari UIN aja nggak segitu. Dia bagi-bagi voucher 10 kali cepet. Jadi kamu bisa ngebayangin nggak sih, itu kan apa namanya, kita mesti membangun linknya tuh ya antara ini alumni dengan dunia kerja begitu ya, dengan entrepreneurship ini supaya bisa maju bareng. Yang kamu pikirin angkatan 2013 punya rumah sakit sendiri, nah tuh ya, mesti mikir gitu. Bisa lah nabung sekarang kan ya, pinjaman mitra gunanya BSI itu per kepala dokter itu bisa sampai 2M tanpa jaminan. Itu untuk dokter yang punya SIP tuh ya, pinjaman mitra gunanya BSI itu. Lu ngumpul bersepuluh udah 20M, jadi tuh klinik utama atau tipe C di ini kali di mana begitu ya. Saya lihat teman-teman yang punya klinik-klinik kecantikan aja, wah alatnya udah berjembreng tuh. Saya lihat siapa sih, Sylvia, wah itu kan apa namanya, saya kira suatu hal yang bisa jadi inspirasi begitu. Jadi harus punya nih, targetnya jangan lama-lama. Angkatan 2013 punya 1 rumah sakit. Ini kalau udah punya 1 rumah sakit nanti cloningnya gampang ya, bikin satunya itu yang susah ya. Kalau dokter ngumpul di mana sih? Ya di rumah sakit lah, mau backgroundnya di apapun ya, iya kan? Habis itu yang keduanya di kampus. Udah itu doang sih kita ya. Jadi apa namanya, nanti kita akan bikin jejaring tuh antara kampus sama rumah sakit ya. Kalau kalian nanti punya apa namanya, ini kita kalau nanti ya sudah running betul spesialis mandiri kan, kalau sekarang Objin istilahnya masih ininya dari UI ya, nanti paru tuh kita yang pegang langsung. Kalau saya terakhir besar-besarkanlah alma mater kita ya, karena nantinya itu akan berpulang kepada kita ya. Jadi kalau kamu sekarang ditanya alumni mana ya, alumni UIN, orang akan mendongak gitu, wah UIN gitu ya. Jangan kemudian orang masih bingung gitu ya, UIN punya FK gitu kan misalnya ya, yang kita mungkin dulu sering dengar. Nah ini siapa yang harus menunjukkan, siapa yang bisa memperlihatkan eksistensi UIN di luar sana? Alumni ya. Jadi tolong bantu kita ya, bantu kami untuk bisa sama-sama membesarkan FK UIN Jakarta ya. Ini terus terang minggu lalu baru datang lagi untuk benchmarking UIN Wali Songo Semarang. Dia mau buat juga. Sebelumnya UIN Jambi, sebelumnya lagi UIN Bandung ya, selain tentunya Makassar sama Malang yang udah jalan. Nih kayaknya semua berebut, nanti mungkin tiap kabupaten ada kali FK tuh ya. Kita kan mesti nge-leading dengan mengambil advantage begitu ya, kita sudah punya banyak lulusan yang itu bisa berkontribusi kembali ke alma mater. Baik, demikian mungkin saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih atas undangannya, saya senang sekali lihat teman-teman. Saya masih ingat kita dulu kemarin Iftina kirim WA ingat
dulu kita berjuang bersama di rektorat ya, dorong-dorongan dan lain-lain, tapi saya kira semua itu adalah mengingatkan kembali bahwa kita berjuang bersama untuk membesarkan FK UIN ya. Walaupun ya mungkin belum banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi saya kira saya diberikan amanah ini ya karena doanya si Jata dulu supaya FK bisa maju begitu ya, ya kenanya mungkin ke saya ya. Terima kasih atas kesempatannya, sehat-sehat semua. Jangan lupa olahraga ya, nih kamu kelihatan udah pada tembem-tembem semua tuh, jangan cepat mati ya, supaya bisa banyak berkontribusi ya. Jangan duluan sakit dibanding saya gitu, nanti yang nerusin susah ya. Kalau ini lebih kalau udah punya duit suka lupa soalnya. Jadi kalau saya yakin nih 80% di USG udah perlemakan hati. Jadi jangan lupa kalau bisa bikin sambil kumpul medical check up bareng gitu kali ya, supaya bisa tetap sehat gitu ya. Terus data katanya susah hidupnya, masih gembul juga. Saya pikir udah lebih langsing. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zaki. Semua pertanyaan lagi, jadi nggak perlu ditanya lagi, sudah tergambar jelas ke depannya rencananya, dan peluang-peluang juga buat para alumni untuk ikut berkontribusi membangun alma mater juga sudah dijabarkan tadi. Dari map yang tadi kan udah kelihatan tuh, mana aja yang bagian-bagian yang akan jadi prioritas utama ya Dok, dalam beberapa tahun terakhir akan dibuka. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menjadi pilihan itulah ya kira-kira yang kalau mau ambil ya bisa diarahkan ke bagian-bagian tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut ke diskusi, kita lempar ke forum. Untuk ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman alumni FKUIN 2013 kepada Bang Dipta ataupun kepada Dr. Zaki? Ya, bagi yang ada boleh raise hand aja di Zoom-nya. Yang LDR jangan lupa sering-sering ketemu ya. Siap, Dok. Mam. Mungkin Ya, Dok. Iftina kali mau nanya Iftina. Harus ditengok ya, Dok. Siap, dokter. Nafkah lahir batin jangan lupa. If, nanya If. Apa kabar Dokter Zaki? Sehat terus, Pak Dekan. Alhamdulillah. Bos jangan dipanggil Pak Dekan, kayak tua banget. Iya, kalau sudah nggak ada pertanyaan, Atau ada yang mau ini? Kalau nggak saya mau izin. Kalau untuk ini Dok, untuk misalkan melanjutkan sekolah kan kadang-kadang ada syarat-syarat tuh Dok. Syarat misalkan surat kembali. Nah itu buat dari UIN sendiri gimana buat alumni-alumni bisa nggak rekomendasi kembalinya ke UIN sebagai salah satu persyaratan buat melanjutkan pendidikan, misalkan pendidikan dokter spesialis Dok. Gue pokoknya tutup mata deh, lu mau minta surat kembali mau kagak, gue tanda tangan. Ya, tapi yang penting anak UIN dapat kalau itu kemudian bisa membantu, itu tanda tangan lu mau balik mau kagak, gue tanda tangan deh. Tapi tentunya yang akan membesarkan kita siapa lagi kan, kalau bukan kalian ya. Itu malah kita buatin form, udah pokoknya kalau ada jelas anak UIN mau maju tanda tangan ya. Nah, cuman hitung-hitung lah ya, hitung-hitung kan biar nggak banyakan gagalnya nanti. Oh ini udah berapa kali nih yang bawa rekomendasi ini jelek semua nih nilainya, itu kan nanti malah jadi backfire tuh kalau bawa surat rekomendasi tapi nggak ini. Jadi hitung-hitung kekuatan. Saya kira kan mungkin pilihan-pilihannya bisa lebih dirasionalisasikan ya. Sekarang kan insya Allah apapun bisa kita pakai ya. Dan kalau saya berharapnya dengan kita nanti sudah memiliki jejaring rumah sakit sendiri, ya
kalian harus mengisi di sana. Kenapa? Karena yang nantinya akan jadi tuan rumah kita. Kalian kan sudah merasakan ada di rumah sakit yang kita tuh berasanya tamu, ya, walaupun itu dibilangnya rumah sakit pendidikan kita, ya. Nah, kalau kalian yang nanti akan mengajari teman adik-adik koas, ya, atau nanti bahkan ngajarin SP1-nya UIN, ya, kamu merasa kamu anak UIN, ya, kamu akan ngajarin itu saya kira lebih akan lebih akan efektif lah ya dibanding kita dalam tanda petik nih numpang gitu misalnya, ya. Jadi walaupun tentunya nggak semuanya bisa diakomodasi, tapi saya kira saya pinginnya nanti semua akan diisi oleh para alumni. Itu mungkin Chief Zata. Izin Zata. Iya, ya Bang. Ya, Dokter Zaki, ini menarik dokter terkait tadi yang Dokter Zaki sampaikan ini. Kebetulan kan memang alumni kita ini sudah banyak yang ambil manajemen juga dan juga sudah banyak juga yang berkecimpung di grup-grup rumah sakit besar gitu. Jadi dan ada momentum saya kira tadi dokter sampaikan ada sarasehan ya dok. Itu ada sarasehan. Jadi sempat terpikir untuk menghimpun terutama yang dia sepeminatan di rumah sakitan. Nih Untuk saya mau bicara sedikit. Ya, siap. Apa namanya? Ini kan udah lewat ya. Kalian mungkin tahu ya bahwa Dokter Hari sempat dual job gitu ya sebagai dekan FK UIN sekaligus sebagai direktur rumah sakit haji. Nah, itu kan jabatan publik terbuka ya. Pernah nggak kamu dengar tuh? Itu kemarin sempat tuh hampir 2 tahun. Ya. Itu menggambarkan apa tuh Pak Dipta? Kita kurang orang. Ya, jadi bayangkan dekan FK UIN merangkap direktur rumah sakit haji. Itu kamu mungkin lihat deh gambar-gambarnya kan ya. Dan yang ngisi di bawahnya siapa? Itu kita terus terang ya nyarinya tuh nembak itu. Ya, karena ini siapa nih yang punya Mars yang ada di kita saat itu Dokter Yona. Ya, Dokter Yona kan staf Patklin ya. Kemudian Dokter Mahesa kalau keuangan pasti diambil sama universitas lah. Nah, kalau kita punya list gitu ya, Pak Dipta nih udah melis siapa aja yang ini, mungkin kita masih punya pilihan yang lebih rasional gitu ya, karena nggak mungkin lah masa dekan juga menjabat direktur dan kemudian bisa membagi waktu dengan baik kan nggak mungkin tuh. Tapi waktu itu ya kondisinya mengharuskan demikian begitu ya. Ya sekarang udah kembali sekarang Dokter Bayu ya, beliau kan punya pengalaman rumah sakit juga. Tapi kan ke depannya kita berharap itu. Terima kasih Pak Dipta. Ya baik dok, terima kasih dok. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup Pak Zata. Oke, siap dok. Ya, kapan-kapan kita tunggu nih, apalagi yang udah ada buntut-buntutnya banyak ya. Moga-mogahan nanti juga melanjutkan kalau diberi kesempatan ke FK UIN supaya nanti jalurnya itu menyambung begitu ya. Dan semoga dengan itu rasa kepemilikan ke FK UIN jadi lebih besar. Saya lihat masih banyak yang punya foto-foto lama tuh ya, dikumpulin biar nanti pas kita udah bikin gedungnya lebih bagus, fotonya masih ada. Terakhir mungkin sebelum ditutup, kita kan ada masjid ya sekarang di lingkungan kampus tuh. Main-main aja kapan-kapan lihat, siapa tahu lagi main ninggalin amplop gitu kan ya, atau ini yang THR-nya udah keluar bisa ditransfer gitu ya. Karena namanya kita punya masjid di dalam kampus sendiri, sepertinya memang akan banyak kebaikan yang bisa diperbuat di sana begitu ya. Dan moga-mogahan juga bisa jadi sarana untuk amal jariah untuk kita semua. Saya pamit dulu, Chief Data.
Oke, Dok. Sebelum pamit, boleh kita foto bersama dulu, Dok? Oh, sip. Ya. Oke. Slide yang pertama, 1, 2, 3, cheese. Lagi. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2. Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dokter Zaki. Saya lupa Chief Zata ada titipan kalau ini ada teman-teman yang mungkin udah di rumah sakit daerah gitu ya. Nanti titip-titip komunikasi sama anak-anak BEM mungkin supaya nanti mereka milih internship itu kalau bisa yang nyambung ya. Ada alumni rumah sakit yang ada alumni kita gitu ya. Supaya tidak dijadikan sekedar tenaga kerja murah begitu ya. Tapi ada yang ngajarin dan paling nggak ketemu sama seniornya gitu ya. Oke, terima kasih Chief Zata. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Banyak, Dokter. Salam. Terus, Dokter. Terima kasih, Dok. Biar kalian tahu. Kita tidak ada judul. Kasih itu aja. Zata, Ya, Bang. ini ada lagi atau bisa ini juga? Gimana? Ada yang mau diskusi ya, Mbak Dipta? Sudah berarti, Bang. Sudah cukup jelas dan cukup memberi gambaran tadi. Ternyata yang melanjutkan ke manajemen rumah sakit ada 3 orang tadi, Bang. 3 atau 4 orang yang sudah melanjutkan ke program S2 manajemen rumah sakit. Kalau nanti jadi sarasehan itu, saya udah dengar juga tuh dari Kak Surya katanya mau ada sarasehan. Jadi dan infonya nggak tahu jadi atau enggak tuh ada pemilihan ketua Idomain yang baru ya. Ya, Bang. Nah jadi sekaligus nanti apa namanya yang berkecimpung di perumah sakitan kalau mau kita buat ini aja apa namanya buat grup gitu forum sendiri nanti forum ini sebenarnya untuk kepentingan ini mengkoordinasikan kita ada di mana aja gitu. Nah nanti peta rumah sakitnya kan bekerjanya di mana atau klinik. Nah nanti informasi ini manfaat banget buat ini networking kita gitu. Misalnya yang di grup Hermina kan, setahu Kak Balgis itu posisinya udah tinggi juga tuh Kak Balgis gitu. Jadi misalkan mau ada yang dekat rumahnya di Hermina di mana bisa dapat tips and trick atau apa yang kalau mau masuk kan ke grup Hermina gitu atau yang mana Primaya dan grup-grup yang lain atau rumah sakit yang ada di daerah bisa juga gitu. Nah itu sih karena nanti sharing-sharing ini penting ya. Eh, Kayak di sini rata-rata ya mungkin Kono tahu juga tuh di di mana di Riau kalau untuk bedah ya itu isinya pasti Unan semua kan. Iya, Nah, Bang. ya kan. Nah itu yang apa memang nggak bisa tutup mata itu pasti terjadi lah ya. Dokter Zaki juga sampaikan kalau memang bisa kita penguatan-penguatan di daerah ataupun di kota ya dengan berjejaring ya kita lebih mudah teman-teman lebih mudah jadi cita-cita bareng-bareng ini bisa bisa lebih mudah juga kalau mau rekom banyak pilihannya gitu nggak satu dua kan dan kakak membuka peluang juga menyambungkan kebetulan kan jaringan rumah sakit kakak ini ada 7 ya jadi kalau teman-teman mau nanti kakak hubungkan dengan direkturnya jadi bukan cuma Lancang Kuning jadi Lancang Kuning itu di Pekanbaru terus ada rumah sakit Geria Medica ada di Lampung ada 2 ya terus di Banten rumah sakit mata ada 1 di Jakarta ada 1 tapi kayaknya sulit ya kalau Jakarta terus di Bogor 1 di Jombang 1 jadi kalau teman-teman ada yang mau rekom kembali nanti kakak coba hubungkan silahkan semoga sih nggak susah gitu jadi ada 7 pilihan ya ini ya karena mumpung masih dapat amanah di posisi yang bisa membantu
ya sama lah kayak Dokter Zaki juga. Kita tutup mata lah, kita tutup mata. Pokoknya mau balik nggak balik, kita kasih rekom. Selama dia alumni UIN. Dan titip nama baik aja sih. Dan tolong diambil kalau dapet ya. Soalnya ada yang nggak diambil, kan bingung kita. Gitu. Oke, itu aja mungkin Zata. Kalau nggak ada lagi, kalau ada lagi boleh. Oke, Bang. Kalau misalkan peran alumni dari 2013 nanti kan di Domain gitu, Bang. Jadi sejauh ini kan kita belum banyak berikut kontribusi nih buat di Domain. Kira-kira apa sih yang bisa diberikan buat dari teman-teman alumni 2013 ini buat di Domain, Bang? Kayak gitu. Eh, Kalau kemarin tuh sebenarnya kakak baru ngobrol sama Kak Surya juga. Mungkin Zata juga sering juga ya sama Kak Surya. Jadi kan memang apa namanya, keterlibatan dan peran aktif pun masih dirasa kurang Zata. Jadi memang pesan-pesan Dokter Zaki itu memang benar kan. Kita banyak di mana-mana, tapi yang mau ber apa namanya, mau berkecimpung di membangun Idomain itu belum masif, belum banyak gitu. Jadi secara aktivitas juga belum ya. Padahal ini yang sederhana ya untuk melaunchingkan personal brandingnya teman-teman yang sudah lulus. Itu menurut kakak nggak hal yang mudah juga. Kayak Threads ini kan menyampaikan nih lulus di sini, spesialis ini, gini kan. Sederhana tapi itu jadi portofolio gitu. Seharusnya Idomain yang lakukan untuk semua alumni gitu loh. Harusnya untuk semua alumni. Jadi kita tahu oh si Anu di sini gitu kan. Oh si Anu di sini. Sekarang Instagramnya Idomain kan belum berjalan baik gitu. Padahal bisa untuk itu. Nah, kita misalkan berjejaring di grup mana, Primaya misalnya. Dia tahu di situ gitu. Jadi alumni-alumni ini connecting gitu, tahu gitu. Sama ya kepedulian untuk alumni, kepedulian untuk yang masih sekolah kesulitan. Kakak, kalau dari saya kakak pribadi ya, bukan apa namanya, kita perlu cari jalan yang lebih elegan untuk bisa bantu itu. Gimana caranya? Gitu karena ya yang jadi alumni pun belum tentu semuanya eh, apa namanya mendapatkan apa penghidupan yang layak gitu. Belum tahu loh, belum tentu. Kita alumni udah banyak, tapi kita nggak tahu ada yang belum bekerja, jangan-jangan ada yang belum bekerja. Jangan-jangan ada yang kesulitan secara ekonomi gitu. Kenapa nggak kita bikin misalkan program-program yang lintas daerah untuk bantu mereka gitu misalnya. Tapi ya secara personal hubunginya ke Idomain gitu. Nanti kita kirim misalnya paket sembako hari raya gitu kan. Mungkin loh ada yang nggak belum dapat penghidupan yang layak. Kita aja mungkin karena merasa dokter semuanya hidup bagus-bagus aja gitu kan. Padahal mungkin ada yang susah gitu. Sekolah aja susah, yang di kedokteran pun masih ada yang harus kita patungan gitu kan untuk bisa bayar semester gitu. Jadi banyak sebenarnya, tapi mungkin butuh penggerak-penggerak lah seperti teman-teman semuanya di sini gitu. Itu mungkin Zata. Ya, Bang. Siap, Bang. Mudah-mudahan kami juga bisa ikut nanti ikut aktif lah dalam membantu kegiatan-kegiatan Domain, Bang. Mungkin itu saja, Bang, sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Dipta. Kami mendapat insight baru, terutama gambaran jenjang karir di manajemen rumah sakit tadi. Banyak sekali dapat gambaran baru, dan mungkin teman-teman juga banyak yang akan minat ke arah sana. Mungkin saya mewakili teman-teman angkatan 2013 mengucapkan banyak terima kasih Bang atas waktunya, kesempatan, dan pencerahan yang diberikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan masyarakat luas. Ya, terima kasih banyak Bang Dipta. Ya, makasih banyak semuanya. Makasih banyak Bang Bang. Dita. Banyak. Banyak umur, rezeki, sehat-sehat keluarga Makasih banyak, semua. Sampai Bang. ketemu Jadi kalau tuh Zata ke yang di Pekanbaru, Zata Riau ya. mampir Bang. Iya, main Kita lah. nongkrong Siap Bang. nongkrong di Pekanbaru ya, Zat. Siap. Ditunggu. Yang Mono dekat-dekat ke Padang sini nggak ada nih. ketemu Zata Bang. Saya lau operasi. Ngopi di sini kayak kopi O. Oh, kopi siap Bang. Oke, makasih Terima pamit kasih, dulu Bang. ya teman-teman Ya Bang, semuanya. makasih banyak Bang. Imam Ya, Bang. semua Ya, Bang. teman-teman. Makasih, Bang. Ya, Sampai Assalamualaikum. jumpa, Bang. Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.